warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Apa kabarnya anak-anak? Baik, Bu. Alhamdulillah. Kita masih diberi kesempatan untuk ikut dalam kegiatan kita pagi ini. Ya, sebelum kita memulai, coba lihat dulu di sebelah tempat duduk Anda apakah masih ada sampah. Kalau ada, silakan ambil dan buang keluar ke tempat sampah. Sudah rapi? Sudah. Sudah siap untuk belajar ya? Ya. Iya. Sebelum kita mulai pembelajaran kita, terlebih dahulu saya minta ketua kelas untuk menyiapkan dan membaca doa. Silakan ketua kelas. Siap, gerak. Beri salam pada ibu guru kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdoa mulai. Selesai. Ya, terima kasih ketua kelas. Sekarang ibu absen dulu ya. Kita 16 orang, apakah hadir semua? Hadir, Hadir semua ya. Jadi, Hardi, Hasron, Hadir, Bu. Dini, Hadir, Bu. Doni Sandra, Hadir, Bu. Ica Dian Putri, Hadir, Bu. Imelda, Hadir, Bu. Julita, Hadir, Bu. M. Rizky Darussalam, Naufal Akbar, Hadir, Bu. Nova, Hadir, Bu. Rifan Andri, Hadir, Bu. Rizka, Hadir, Bu. Siren Putri, Hadir, Bu. Sulastri, Hadir, Bu. Sarul Ramadan, Hadir, Bu. Uci, Peri. Hadir, Bu. Alhamdulillah. Kita bisa hadir lengkap dalam kegiatan ini. Sudah tahu kegiatan kita pada pagi hari ini? Sudah. Apa? Kebinekaan global. Kebinekaan global. Ya. Di sini untuk kebinekaan global itu ada 4 tema. Jadi ibu ambil tema yang ketiga, yaitu berdamai dengan diri sendiri, atau damai mulai dari diri kita. Kenapa ibu ambil materi yang ketiga? Karena apapun yang kita lakukan itu semua berawal dari diri kita sendiri. Baru kita bisa damai dengan lingkungan sekitar, dengan orang lain. Bisa dilihat? Bisa. Jadi untuk mempelajari topik 3 ini, berdamai mulai dari diri sendiri, tujuan yang ingin dicapai yaitu yang pertama, memahami konsep tentang ragam identitas diri. Yang kedua, mampu memberikan contoh sikap welas asih kepada diri sendiri. Sekarang pertanyaan pematik. Ya, damai mulai dari diri sendiri. Soal yang pertama. Pernahkah Anda merasa malu, tidak percaya diri terhadap
identitas diri Anda, sehingga Anda merasa perlu menyembunyikan supaya orang lain tidak mengetahui identitas tersebut. Oke, sebelum kita mulai, sekarang Ibu tanyakan, ada yang tahu apa itu identitas? Tahu. Ciri-ciri. Apa identitas? Ciri-ciri. Sekarang Ibu minta salah satu dari kalian untuk memberikan contoh identitas yang ada pada diri kalian sendiri. Siapa yang bisa? Doni mungkin? Tahu. Oke, silakan berdiri Doni. Saya memiliki tubuh yang kecil atau pendek, kan tetapi melalui tubuh saya yang kecil, saya mempunyai tenaga yang cukup mampu dalam mengerjakan pekerjaan yang cukup berat, dan juga lincah dalam permainan pusat. Jadi itu jawaban dari Doni. Kasih aku dulu. Jadi Doni mempunyai identitas atau ciri tubuh mungil dibanding dengan teman sekelas, tetapi mempunyai tenaga yang kuat untuk menyelesaikan semua kegiatan dan mempunyai keahlian dalam permainan futsal. Supaya kita bisa berdamai dengan diri kita sendiri, kita harus memahami apa identitas diri kita dan apa kelebihan yang ada pada diri kita. Ada lagi yang bisa menyebutkan identitas yang ada pada diri yang cewek mungkin? Ya, silakan berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya orangnya suka sensitif sama orang lain, terutama sama laki-laki dan kurang pede. Tetapi saya sebenarnya orang yang penyayang dan terutama sama hewan, yang salah satunya adalah kucing. Sudah, Siren? Sudah, Bu. Ya, silakan duduk kembali. Jadi, Siren teman kita memahami identitas yang ada pada dirinya, yaitu orangnya sensitif. Yang kedua, orangnya minder. Tetapi di balik identitas yang negatif tadi, Siren mempunyai kelebihan identitasnya bagian positif, menyayangi hewan, terutama kucing. Sekarang pertanyaan. Dari dua identitas yang diberikan oleh teman kalian tadi sebagai contoh, kira-kira apa penyebabnya? Aku diejek. Iya, karena sering terjadi pembulian atau ejek-mengejek antara teman. Walaupun sebenarnya mungkin sifatnya adalah bercanda. Untuk kalian lebih memahami identitas, maka Ibu putar video. Silakan kalian tonton video. Ini kamu, bukan dia. Kamu yang beda dengan dia atau mereka. Kamu yang punya nama, tanggal lahir, dan orang tua yang beda dengan orang lain. Sebuah identitas. Kamu baru datang ke kampus, bertemu orang-orang dengan identitas berbeda. Kadang kamu penasaran, membandingkan satu sama lain, lalu mengelompokkan tiap orang. Bagaimana kamu akan melakukannya? Kamu lihat geng kecil yang suka barengan kemana-mana. Rupanya mereka teman sejak
dengan identitas seperti suku, agama, warna kulit, dan bertambah lewat pilihan sendiri atau diberikan orang lain, hingga kita punya banyak identitas. Soal mana yang paling penting, beda-beda tiap orang. Ada saja yang terlalu bangga dengan identitasnya hingga merasa berhak merendahkan yang lain. Ada juga yang terlalu minder sampai tergoda membela identitasnya secara ekstrim. Beda identitas itu wajar, namun mungkin kita perlu cara pandang yang benar soal identitas. Coba lihat baik-baik, mungkin kita beda dalam satu identitas, tapi sama dalam identitas lain. Bahkan ketika mengelompokkan orang, kita sebenarnya mencari-cari persamaan identitas. Akhirnya kita perlu pahami bahwa beda itu hak asasi. Namun kita juga akan temukan semua orang punya satu identitas yang sama, insan Tuhan. Sudah. Dari video tadi itu ditayangkan banyak ragam identitas yang kita temui apabila kita terjun di masyarakat luas. Contohnya tadi adalah universitas. Kira-kira apa identitas yang muncul dari video tadi? Video tadi apa identitas yang muncul? Warna kulit. Kemudian Asal sekolah, asal daerah. Iya, banyak ya. Dari video tadi ada banyak ragam identitas yang bisa kita temui yang menjadikan kita membentuk suatu kelompok. Identitas itu sekolah, daerah asal, hobi, warna kulit, bentuk tubuh, kesukaan, dan masih banyak lagi. Oke? Untuk supaya kita bisa damai dengan diri kita, kita harus memahami identitas kita, kemudian mencari kelebihan kita. Konsep terdapat pada identitas. Yang pertama, setiap orang punya banyak identitas. Tapi identitas itu mempunyai kesamaan dan mempunyai perbedaan. Contoh, antara guru yang satu dengan guru yang lainnya mempunyai perbedaan dan identitas tertentu. Sama seperti kalian, setiap siswa memiliki identitasnya masing-masing. Baik itu daerah asal, hobi, kemampuan dalam menangkap pelajaran, dan sebagainya. Sekarang Ibu ada video kedua. Yuni, seorang siswi di sebuah SMA, berasal dari keluarga sederhana. Tapi karena ingin dihormati dan diterima, Yuni mengaku sebagai anak orang kaya. Gaya busana dan bicaranya diatur sedemikian rupa. Tapi diam-diam teman-temannya tak percaya. Mereka mencari tahu kondisi Yuni yang sebenarnya. Hingga akhirnya Yuni ketahuan identitas aslinya. Karena malu, akhirnya Yuni tak pernah lagi muncul di sekolahnya. Kisah Yuni ini kisah nyata. Kita bisa temui di lingkungan remaja. Rata-rata siswa hari ini merasa minder karena tidak memiliki apa yang orang lain miliki, baik itu fisik, prestasi, maupun sifat khusus. Menurut hasil FGD kami dengan para guru di 4 sekolah yang ada di Jawa Barat, bahwa dari 1 dari 4 siswa merasa minder karena fisik, dan 1 dari 5 siswa merasa minder karena tidak punya prestasi seperti orang lain. Hasil survei online kami terhadap remaja menunjukkan mereka tak mau menerima diri agar diterima dan dihargai. Bukannya sibuk menemukan dan mengenali potensi diri, mereka malah sibuk mengejar standar umum. Orang yang berkulit gelap sibuk memutihkan kulitnya karena iklan membuat standar kecantikan itu identik dengan kulit cerah. Yang keriting meluruskan rambutnya karena standar umum wanita anggun adalah berambut lurus terurai. Jika kita sibuk mengejar standar itu, coba pikirkan beberapa hal ini. 1. Setiap
gak mungkin ada satu standar yang cocok untuk semua. Setiap orang bisa punya standarnya masing-masing. Kalau standar orang ganteng itu mancung dan tinggi, lalu bagaimana dengan orang yang pesek dan pendek? 2. Standar itu diciptakan oleh iklan, industri, sinetron, atau budaya. Orang yang gagal membuat standar buat dirinya bakal jadi sasaran empuk buat para pencipta standar. Mereka yang bakal jadi korban iklan dan pengaruh lingkungan. 3. Standar itu relatif. Beda tempat, beda standar. Di Mauritania, sebuah negara di luar orang yang berbadan subur. Di Jepang yang dianggap cantik itu yang giginya gingsung. Beda waktu bisa beda standarnya. Coba perhatikan fashion dari masa ke masa. Apakah standar tren itu sama? Sikap jujur di mana-mana dari dulu sampai nanti tetap dianggap baik dan keren. Jadi daripada ngejar standar cantik fisik, mending membangun inner beauty. Gak usah habisin waktu apalagi sampai menipu diri untuk membongkar kelihatan lebih tinggi. Karena setiap orang unik dan gak bisa dibandingin. Kalaupun mau bikin standar dan membandingkan, buatlah standar tinggi buat dirimu sendiri. Bandingkan dirimu kemarin dengan dirimu hari ini. Apakah hari ini kamu lebih baik dari kemarin? Terus dorong dirimu sampai memenuhi standar best version of yourself. Ingat, kamu dilahirkan original. Kenapa harus mati sebagai kopian orang lain? Iya. Tadi sudah Ibu putarkan video proses terbentuknya identitas dan mengapa terjadi kecenderungan menyembunyikan identitas. Ada yang bisa menyimpulkan video tadi? Nah, ini silakan. Boleh berdiri. Dari hasil video tadi adalah menyembunyikan identitas diri yang berdampak negatif. Kenapa negatif ini? Karena dia tidak ada kawan. Oke. Bagus, kasih aplaus dulu untuk ini. Jadi intinya derajat identitas itu bisa ada dampaknya dengan menyembunyikan identitas apabila kita tidak bisa berdamai dengan diri sendiri. Dampak dari penyembunyian identitas tadi, contoh dari film tadi atau video tadi, pada awalnya teman yang suka berkawan dengan kita karena menganggap kita itu orang kaya, meninggalkan kita karena kita ketahuan tidak kaya. Yang kedua, kita merasa minder dan rendah diri, merasa dicemooh oleh orang sekitar, yang mengakibatkan kita hilang dan berusaha tidak bertemu dengan orang lain. Jadi untuk mengukur identitas kita itu bagus dan tidak, jangan mengukur dari orang lain, tapi kita mengukur berdasarkan kemampuan kita sendiri. Baikkah kita? Baguskah kita hari ini dibanding dengan hari kemarin? Apabila kita kurang bagus atau kurang baik, bagaimana usaha kita meningkatkan kualitas diri kita? Jadi identitas diri tidak perlu disembunyikan. Kita tidak perlu ikut dengan identitas orang lain karena setiap orang itu berbeda. Sekarang siapa yang bisa menyebutkan alasan kenapa identitas orang itu bisa berbeda? Supaya tidak bosan. Kemudian ada perbedaan menciptakan keunikan. Ibu kasih contoh. Boleh kalian bayangkan kalau seandainya
Tidak ada komunikasi dan interaksi. Tidak ada sensasi. Tidak ada sensasi. Kalian akan cepat bosan. Sekarang contoh yang lain. Apabila di muka bumi itu terdiri dari satu jenis manusia, apa yang terjadi? Tidak ada perkawinan. Tidak ada perkawinan. Yang kedua, tidak ada Ya. tidak ada perkembangbiakan. Hidup satu, manusia itu akan punah. Apabila tidak berkembang maka habislah manusia. Oke. Konsep yang kedua, identitas itu ada standarnya. Supaya identitas kita bisa berdamai dengan diri sendiri, itu kita menggunakan identitas diri kita sendiri atau menggunakan standar yang ada pada diri kita. Tidak usah menggunakan standar dari orang lain. Contoh, orang lain rambutnya lurus, kita rambutnya keriting. Tidak usah mengambil standar orang lain, cukup kita mengambil standar kita dengan mengikat rambut keriting kita. Yang kedua, memotong model rambut yang cocok untuk rambut keriting. Kenapa kita tidak boleh menggunakan standar orang lain? Itu ada dua. Yang pertama, setiap orang itu unik dan tidak bisa dibandingkan atau disamakan dengan orang lain. Yang kedua, standar umum itu tidak ada patokan, selalu berubah, ya, dan ikut dengan perkembangan zaman. Contoh model pakaian. Tahun ini model pakaiannya rok, tahun besok celana. Jadi selalu berubah. Untuk standar cukup kita menggunakan standar diri kita sendiri. Yang ketiga, berdamai dengan diri sendiri itu kita bisa terapkan dengan bersikap welas asih kepada diri sendiri. Di sini contoh sikap welas asih pada diri sendiri adalah mencintai diri kita sendiri. Sekarang siapa yang bisa memberikan contoh sikap welas asih kepada diri sendiri? Berterima kasih kepada diri sendiri. Ya, berterima kasih kepada diri sendiri. Yang kedua, Berterus kepada diri sendiri. memberi aplaus kepada diri sendiri. Contoh, kita melakukan kegiatan sesuai dengan waktu masing-masing. Makan tepat waktu, tidur tepat waktu. Mengerjakan sesuatu tidak boleh lewat dari jam istirahat dan jam makan, termasuk jam ibadah. Itu salah satu sikap welas asih kepada diri sendiri. Nah, di sini itu untuk menciptakan sikap welas asih kepada diri sendiri. Yang pertama, kita harus mengenali kebaikan dari diri kita sendiri. Contoh tadi si Doni sudah memberikan contoh, walaupun ukuran tubuh lebih mungil daripada teman yang lain, tapi mempunyai kelebihan, bisa menyelesaikan semua aktivitas karena tenaganya kuat dan mempunyai keunggulan menguasai teknik permainan futsal. Contoh kedua tadi, teman kita Siren, walaupun sering merasa minder, tapi mempunyai cinta kepada hewan peliharaan, terutama kucing. Itu menunjukkan kalau Siren mempunyai sikap welas asih. Yang kedua,
jajan cuma 10.000 sehari. Teman kemampuan jajannya 15.000. Karena kita sudah makan di kantin, teman ngajak ikut ke kantin lagi, akhirnya kita ngutang. Berarti kalian tidak punya kesadaran untuk diri sendiri. Yang ketiga, keterhubungan. Supaya kita bisa berdamai dengan diri kita sendiri, kita harus memahami antara yang negatif dengan yang positif yang ada di diri kita. Sudah paham anak-anak? Sudah. Untuk di kegiatan akhir, berdamai dengan diri sendiri bisa kita realisasikan dengan perbuatan yang nyata. Contoh, kita membuat refleksi untuk diri kita sendiri. Hari ini saya bisa membaca 1 buku, bisa menyelesaikan tugas 1 hari. Untuk minggu depan saya bisa menyelesaikan 2 buku dan mengerjakan tugas lebih baik lagi. Itu adalah perbuatannya nyata. Tidak perlu kita ikut dengan standar orang lain. Yang kedua, menghargai diri kita dengan memberikan aplaus pada diri kita sendiri. Terima kasih kepada diri kita sendiri. Kemudian yang pertama, bersyukur dengan apa yang kita miliki. Oke, paham? Mungkin itu kegiatan pembelajaran kita hari ini tentang kebinekaan global. Materi topik 3, berdamai pada diri sendiri, yang dimulai dengan diri kita sendiri. Yang Ibu harapkan dengan kita berdamai pada diri sendiri, kita bisa menyesuaikan diri dengan lingkungan, bisa menerima diri kita sendiri, bersyukur, dan tidak terpengaruh dengan orang lain. Mungkin itu kegiatan kita hari ini. Silakan ketua kelas berdoa dulu dan akhiri pelajaran. Kita akhiri pelajaran hari ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillah.